الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bari'il wujud, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahuna al-malikul ma'bud wa khaliquna as-samadul maqsud. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mari kita sama-sama lanjuti pengajian di dalam kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan membawa berkah dan manfaat kepada kita. Semoga Allah memberikan kita kekuatan mengamalkan apa yang kita dengarkan malam ini. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kita telah sampai pada al-maqalatur rabi'ah wal ishrun an ba'dil hukama annahu qala az-zuhdu khamsu khisalin. Az-zuhdu khamsu khisalin mahmudatin. Al-awwalu as-siqatu billahi, was-tsani wat-tabarri 'anil khalqi, was-tsalits wal ikhlas fil 'amal, war-rabi' wahtimaluz zulmi, wal khamis wal qana'atu bima fil yad. Maqalah nasihat yang ke-24 daripada Babul Khumasi. Jadi pengajian penutup kita malam ini bertepatan dengan makalah yang ke-24 membahas tentang zuhud. An ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah. Ini nasihat yang ke-24 ini dinukil, dikutip dari sebagian ahli hikmah. Annahu qal, sungguh an ba'dil hukama itu mengatakan az-zuhdu khamsu khisalin mahmudatin. Zuhud itu terdapat 5 sifat yang terpuji. Di dalam zuhud itu terdapat 5 hal mahmudatin yang terpuji. Jadi kalau kita memiliki sifat zuhud, maka di dalam diri kita terdapat 5 hal ini. Kalau 5 hal ini ada, berarti kita termasuk orang yang punya sifat zuhud. Apa yang pertama? As-siqatu billahi, ay ma'a hubbil faqri, kama qalahu Abdullah ibnul Mubarak wa Syaqiq al-Balkhi wa Yusuf bin Asbat. Wa hadza min ammaratiz zuhdi
fa innahu la yaqwa al-'abdu 'ala zuhdi illa bisiqati billahi ta'ala. Pertama adalah as-siqatu billah, kepercayaan yang totalitas, kepercayaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu punya sifat zuhud, maka pastinya di dalam dirinya itu terdapat siqah billah, punya kepercayaan yang tinggi kepada Allah. Dia tidak bergantung pekerjaan, dia tidak bergantung dengan jabatan, dia tidak punya gantungan kepada atasan, dia tidak punya gantungan dengan musiman, dia tidak gantungan kepada pelanggan, tidak ada. Dia punya kepercayaan hanya kepada Allah. Mau masanya lancar maupun tidak lancar, mau waktu libur maupun tidak libur, mau di waktu krisis maupun tidak, pokoknya kalau orang zuhud itu pasti kepercayaannya tinggi kepada Allah. Kemudian as-siqatu billah, kepercayaan tinggi kepada Allah. Al-Quran kan sudah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Masyaallahu kana ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. La mani alima ataita wa la mu'ti lima mana'ata wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Pokoknya semua yang atur Allah. Nah, orang yang zuhud itu ada 5 hal yang terpuji. Yang pertama, siqah billah, kepercayaan yang tinggi kepada Allah, ma'ahubbil fakri, disertai kecintaan kepada kefakiran. Ada orang ditimpa kekurangan, kemiskinan, tapi dia itu bersabar, tapi dalam hatinya dia tidak cinta keadaan itu, hanya karena diberi ujian dia sabar. Nah, ada orang yang zuhud itu ditimpa kekurangan, diuji dengan kekurangan, tapi dia cinta dengan ujian itu. Nangai disare tena doe nangai. Seperti halnya dia menyenangi nikmat Allah, dia juga menyenangi apapun yang datangnya dari Allah. Ma'ahubbil fakri. Nah, ini kedudukannya, makamnya Imam Ahmad bin Hambal. Asarru yaumin alayya yaum usbihu wa laysa fihi syai'. Hari yang paling kusenangi adalah hari di mana saya tidak memiliki apa-apa. Karena di saat orang tidak memiliki apa-apa, maka di saat itu orang akan kuat ta'alluqnya, ikatan hatinya, kepercayaannya kepada Allah. Tena mau diharapkan nih jama-jaman tena tong, atasan tena tong, inai mamin nih. Karena Allah Ta'ala, akhirnya hatinya menjadi kuat hubungannya dengan Allah. Makanya para ulama salaf di saat tidak memiliki apa-apa, dia makin senang. Kenapa makin senang? Karena di waktu itu dia bisa memfokuskan ta'alluqnya, ikatan hatinya hanya kepada Allah. Kalau kayak kita kan kadang tenan ini, oh ada bos, masih ada pekerjaan ini, masih ada ini, jadi masih ada sandaran selain Allah. Nah, seperti siapa? Kama qalahu Abdullah, sebagaimana yang diucapkan oleh Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak, Abdul Mubarak terkenal zuhud. Syakik al-Balkhi dan Syakik al-Balkhi, Yusuf bin Asbat dan Yusuf bin Asbat. Yusuf bin Asbat ini dari zuhudnya punya baju gamis hanya satu. Saya reji. Nah, karena jahit dulu baju, nah karena pertanggungjawabannya. Nah, sehingga dicatat dia hanya punya gamis satu. Pernah saya jelaskan di masjid mana itu. Ada orang bermimpi
dilihat siapakah gerangan yang paling cepat masuk surga. Antara Yusuf bin Asbat dengan satu lagi ulama salaf juga di masa beliau. Ketika bermimpi, ternyata yang pertama kali masuk adalah Yusuf bin Asbat. Ketika ditanya kenapa Yusuf bin Asbat, karena Yusuf punya satu gamis, yang satunya punya dua gamis. Riolo nentang. Karena prosesnya yang dua tentu lebih lama dari prosesnya yang satu. Terkenal dengan zuhudnya Yusuf bin Aswad. Wa hadza min amarati zuhdi, ini adalah tanda-tanda zuhud. Nah, yang seperti ini percaya yang tinggi kepada Allah disertai hubbil fakri, cinta dengan kefakiran yang menimpanya. Innahu la yagwal abdu ala zudi illa bisiqabillah. Nah, kepercayaan yang tinggi kepada Allah itu adalah tanda-tanda zuhud. Karena sesungguhnya seorang hamba tidak akan mampu untuk bersikap zuhud kecuali memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Allah. Ada juga ulama salaf namanya Sufyan bin Uyainah. Marentongan nena karena Sufyan bin Uyainah, az-zuhdu salasatu ahruf. Karena Sufyan bin Uyainah gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan zuhud itu ada 3 hurufnya. Huruf apa pertama? Zai, za. Kedua al-ha. Ketiga ad-dal. Talu hurufuna. Nah, karena Imam Sufyan bin Uyainah setiap hurufnya ada maknanya, sehingga menjadi zuhud secara makna yang dikehendaki. Nah, karena apa makna za-nya? Fa makna zai, adapun makna huruf za-nya zuhud adalah, kata beliau ini, antatruka zinatad dunya, meninggalkan perhiasan dunia. Meninggalkan kesenangan, meninggalkan hiasan-hiasan dunia. Hatinya tidak ada ta'alluq, hatinya tidak ada ikatan dengan perhiasan dunia. Itu makna zai. Lalu wa makna al-haq, apa makna haknya? Antatruka hawa nafsika. Antatruka hawa nafsika, kamu meninggalkan hawa nafsumu sendiri. Itu makna haknya. Terus wa makna dal, apa makna dalnya? Beliau mengatakan wa makna dal ai antatruka dunya bi asriha, yaitu meninggalkan dunia seluruhnya. Artinya meninggalkan dunia seluruhnya, tidak ada di dalam hati dunia sedikit pun. Bukan di tangan tidak ada, karena orang sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Artinya dia tidak memposisikan itu dunia di dalam hatinya, tapi memposisikannya di tangannya. Nah, karena beliau, kalau fa'iza fa'alta dzalika fa anta zahid, kalau kamu sudah mengerjakan 3 maknanya dari 3 huruf za ini, maka kamu bisa dikatakan orang yang zuhud. Apa yang disumpahin? Berarti empalari zinatad dunya, perhiasan nalinua. Kemudian apalagi hawa nafsu. Kemudian yang ketiga meninggalkan dunia dan seisinya. Ini semua tidak membuat ada 3 hal ini ada di dalam dirinya. Wah, yang menjadi karena zuhud. Nah, karena Sufyan bin Uyainah. Jelas tidak mau nantamak kamainaken. Kamai katen ay atutraka zinatad dunya, waduh. Batal. Kecuali kalau zinatud dunianya adalah mar'atus soleha, ya menjadi riboya, tenari palari riboya, tina kusengku tanang ijihami. Nah, karena ente zinatud dunia, al mar'atus soleha adalah zinatud dunia. Ad dunia mata wa khairu mataiha al soleha. Dalam riwayat yang lain, ad dunia mata wa khairu mataiha al mar'atu tu'inu zaujaha ala ta'ah. Dikatakan satu riwayat, dunia ini adalah mata, perhiasan atau tempat bersenang-senang, dan wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al mar'atus salihah, perempuan salihah.
Seperti ibu-ibu yang hadir pengajian di belakang ini, mar'atus salihah semua. Apalagi kalau namanya mar'atus salihah, lengkap. Kemudian dalam riwayat lain, ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atu tu'inu zawjaha ala ta'ah. Adalah perempuan yang membantu suaminya berbuat baik, itu adalah perhiasan dunia. Subhanallah. Karena mai pengajian, mai mako. Mai anu, mai. Subhanallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dan pendamping kita semoga dianugerahi titel soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Illa bisiqabillah fa inna la yaqul abdu wala zudi illa bisiqabillahi ta'ala. Makanya banyak dicontohkan oleh para ulama kita. Dari tidak senangnya dunia, dari tingginya kepercayaannya kepada Allah. Subhanallah, la ilaha illallah. Dan orang yang paling Sayyiduz Zahidin tentu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian astiqabillah wa tabarri anil khalqi. Zuhud itu diantaranya, di dalam zuhud itu terdapat 5 hal yang terpuji. Yang pertama istiqabillah, yang kedua tabarri anil khalq. Apa tabarri anil khalqi? Berlepas diri daripada makhluk. Tidak ada dia menyandarkan urusannya, menyandarkan keinginannya kepada manusia. Dia hanya tahu Allah yang mengabulkan. Dia hanya yakin hanya kepada Allah, tidak yakin kepada makhluk. Tabarri anil khalq, berlepas diri dari makhluk. Wa huwa kama qala Abu Sulaiman Ad-Darani, seperti yang dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani, az-zuhdu tarkuma yashghalu anillahi ta'ala. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang menyibukkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, itu zuhud. Jadi banyak yang mengartikan. Kalau Imam Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan zuhud itu meninggalkan sesuatu yang menyibukkan dirimu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada dia bergantung kepada pekerjaan, kepada makhluk, tidak. At-tabarri anil khalq, berlepas diri daripada makhluk. Kemudian yang ketiga, wal ikhlas fil amal. Zuhud itu terdapat 5 hal yang terpuji. Yang ketiga, ikhlas di dalam beramal. Ruhul ibadah al ikhlas, ruhnya ibadah ikhlas. Apuna ikhlas kita wae. Ini yang paling penting. Yang paling penting untuk diperbaiki adalah husnun niyah, bajiki niat tak purna dipanggaukan min janu bajika, kemudian disertai dengan ikhlas sempurna sudah. Datang pengajian, niat baik datang, saya enggak apa lagi. Kemudian melakukannya dengan ikhlas dan lagi. Jadi ikhlas fil amal. Tanda-tanda orang zuhud adalah ikhlas fil amal. Segala amalnya tidak ingin ditakar oleh manusia. Bukan ingin diharap manusia, dilihat manusia, dipandang manusia, dipuji manusia. Dia bersifat zuhud dari segala bentuk pandangan makhluk. Dia hanya mengharap pandangan Allah. Itulah namanya ikhlas fil amal. Murni beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kama qala Yahya bin Mu'adz. Itu yang seperti yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini yang dikatakan, yang mengatakan apa itu? Man arafa nafsah arafa rabbah. Itu perkataan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Makanya banyak orang mengatakan itu hadis, ada mengatakan ini. Imam Suyuti mengarang kitab khusus untuk membahas itu. Man arafa nafsah arafa rabbah. Ina ngiseng kalena, naiseng karena. Ada mengatakan ini hadis. Imam Suyuti mengarang kitab khusus mengupas ini kalimat ini. Apa nama kitabnya? Kalau tidak salah judulnya Al-Qaulul Ashbah fi makna man arafa nafsa arafa rabbah. Imam Suyuti mengarang khusus. Itu adalah perkataan seorang ulama salaf yang bernama Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. La yablugh ahadun haqiqata zuhdi
hatta yakuna fihi thalasu hisal. Amalun bila alaqah wa qaulun bila tama' wa izzun bila riyasah. Nah, karena Yahya bin Mu'adz ar-Razi, salah seorang pun tidak akan mencapai hakikat zuhud sehingga dalam dirinya terdapat 3 sifat, terdapat 3 amal. Apa yang pertama? Amalun bila alaqah. Dia melakukan amal tapi tidak ada kaitannya dengan yang lain. Tidak ada timbal balik. Apa amalannya? Hanya kaitannya lillah, karena Allah. Tidak ada kaitannya supaya ini, supaya ini, supaya tidak. Contoh kita baca Waqiah. Apa baca Waqiah? Idza waqatil waqiah. Apa tujuannya? Kalumanyang. Ada kaitannya baca Waqiahnya dengan kaya. Ada orang membaca contohnya Waqiah salat duha. Salat duha. Niatnya supaya kaya. Nah, niat-niat inilah yang menghijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Faedah-faedahna maca Waqiah sikam maneh kalau manyangi tawa. Panggau keng sembahyang duha 8 rakaat kalau manyangi tawa. Nah, ketika dia melakukan amal ibadah karena ada kaitannya dengan hal-hal yang lain seperti faedahnya bisa begini, bisa begini, ketahuilah itu adalah bisa menghijab kita, amalan itu bisa menghijab kita kepada Allah karena niat itu tadi. Nah, ia minjau belum termasuk kategori zuhud, karena kategori zuhud adalah amalun bila alaqah, beramal tanpa ada ikatan dengan hal yang lain, murni karena Allah. Tidak ada hubungan makhluk eruki karena tidak ada, pokoknya lillahi rabbil alamin. Ini ikhlas. Kalau ditanya apa makna ikhlas, kalau Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad di dalam kitab Nasaihud Diniyah beliau mengatakan ikhlas itu ayyakuna qasdul insan fi jami'i a'malihi mujarradat taqarrubi ilallahi ta'ala wabtiga thawabihi wa qurbi. Dikatakan kurang lebih seperti ini, makna ikhlas itu adalah ayyakuna qasdul insan, adanya tujuan-tujuan manusia fi jami'i ahwali, fi jami'i amali, dalam seluruh amal-amalnya itu hanya untuk mujarradat taqarrub, hanya murni untuk bertakarrub kepada Allah, tidak ada niat lain. Hanya mau mencari ridha, murni untuk bertakarrub, itu maknanya ikhlas. Kalau ada embel-embel sedikit selain takarrub, contohnya supaya berarti kurang sempurna keikhlasannya. Tapi tetap ada manfaat dan keberkahannya, tapi kurang sempurna keikhlasannya. Dulu ada seseorang sambayang rimasi gika dilihat oleh seorang sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Ra'a rajulan fil masjid nyase reburane na cini rimasi gika ya beki wa huwa fi sujudihi. Dia melihat ada seorang laki-laki sujud di dalam masjid, dia sujud dalam keadaan sujud sambil menangis. Di sini asing ditawa. Le bagi sambayang dibaturi Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Nah, karena ni'mar rajul anta, sebaik-baik orang kamu, sebaik-baik orang adalah kamu. Lau kana hadza fi baitika haitsu la yarakan nas. Nah, karena sebaik-baik laki-laki, sebaik-baik orang adalah kamu. Seandainya yang kau lakukan ini sekarang kamu lakukan di rumahmu, sekiranya tidak dilihat oleh orang, mau jauh lebih baik. Karena pun anjing kirim masih ke sujud ngaruh-ngaruh, khawatir dipelesetkan hati oleh setan. Asal mulanya murni karena ngaruh mentong karena Allah, tapi pada akhirnya mulai terharu orang melihat, takut tergeser sikit deh. Takut ada kebanggaan sehingga mengurangi takaran keikhlasanmu di sisi Allah. Sehingga anak-anak Abu Umamah, kamu sebaik-baik orang adalah kamu. Seandainya kamu menangis di waktu sujud itu di rumahmu, sekiranya orang tidak melihatmu. Dari kingar kan kadang tuh mudah kingaru pun aja tahu, tapi pun aja tahu. Sawalana miti. Rasulullah itu ketika nampak orang, sholatnya Rasulullah itu sebentar. Orang yang paling ringan sholatnya Rasulullah. Tetapi ringannya Rasulullah tidak menghilangkan tumaknina dan tidak menghilangkan kelezatan lazatus sholat dan jamaahnya. Tapi justru Nabi di saat tidak nampak kelihatan sedang-sedang ibadahnya. Tapi di saat tidak terlihat begitu lama dia bermunajat. Nah ini
Subhanallah, la ilaha illallah. Ini Abu Umamah. Makanya anjutor riolo kalau beramal, orang dulu berusaha menyembunyikan amalnya. Kalau kita sekarang berusaha menampilkan amal kita. Tena jangan ngapa pun dari pacini agar ditiru orang, bapak. Supaya na cini kita tahu napi nawang atau. Tapi kalau meleset niat, makanya kata ulama, jangan semua sedekahmu ditampilkan orang, jangan semua amalmu ditampilkan orang. Kamu tawa, nama anu kodi-kodiana na pacini asin ditawa. Padahal kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Semua umatku dia maafkan oleh Allah selama dia tidak menampilkan, membuka kesalahan-kesalahannya di hadapan orang lain. Nakis bangnya batu kang minum, nakis bangnya meta kau turu. Tenennya tau ngisengnya nak buka. Kalau ditutup tidak ditahu orang, sudah itu lebih bagus. Nemena pamerkan. Anu kodi-kodina lagi na pamerkan, apalagi anu bajina. Nah ini jadi sehingga hadirin yang dirahmati Allah, perlu adanya untuk berusaha. Kalau orang dulu anjuri karena ikhlas beramal, mereka itu dilihat orang pun sudah ikhlas, tapi mereka takut terpeleset sehingga dia menyembunyikan. Contoh-contoh Syekh Abduluddin Asy-Sya'rani, beliau mengatakan balagha fi katmi fil amal, telah sampai dalam puncak aku menyembunyikan amalku. Beliau anni aqra'u sab'a khatamatin fi hidni zaujati, saya ini telah membaca menghatamkan 7 kali hatam Al-Quran di pangkuan istriku, wa hiya la tash'ur bi, dan dia tidak merasa kalau saya sedang menghatamkan Al-Quran. Jadi tinder rampina bebenena bareng-bareng kadang-kadang. Nah karena pintu juga tamat ini neseng benengku. Coba aja pun apa kapalah kamu saat Haji Nur Makkah. Kulle ji, udah kami kata susah. Gak pakai dari bacai. Lampai berok ngaji na baca tiap mau ngaji ya. Hah? Ana ikhlas fil amal. Ala lillah ya dinul khalis. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Amal yang ikhlas itu manasike dek sempurna balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahtimalu zulmi, kemudian mampu menanggung zulum, kezaliman orang, kejahatan orang. Dia mampu dia mampu untuk ihtimalul zulm. Dia mampu menahan beban kezaliman orang, kejahatan orang, hinaan orang, cacian orang. Dia mampu menahan beban itu. Ipakkan air tawate tenan apa? Dicalai, dihina, direndahkan, dicaci, dimaki, tin aja. Nggak ngefek. Itu tanda orang zuhud. Ihtimalul zulm. Kamu tahu Uwais Al-Qarni itu pemimpin zuhud di kalangan tabiin. Uwais Al-Qarni. Ngapanya Uwais Al-Qarni? Disambil airi anak-anak, sembe batu nuna cadi dia kok dong. Supaya kulle ku pakai sambayang bangkai ku guna bangi. Jadi lemparan orang, dia berusaha tidak memarah tapi menawarkan. Kalau memang kamu mau melempariku, lemparlah aku dengan batu-batu kecil agar kakiku tidak sampai terlalu parah sehingga bisa kupakai sembahyang di waktu malam. Ya jina pala pun aku. Subhanallah. Tena naundangi. Nah iya, inilah yang namanya zuhud. Makanya Uwais Al-Qarni itu kan terkenal zuhud. Sampai-sampai makannya tidak peduli apa dimakan besok, dia hanya melihat besok kalau waktunya makan lapar, cari yang ada di tong sampah yang dibuang oleh orang-orang kaya yang masih bisa dimakan, dia bersihkan lalu dimakan. Zuhud. Katanya dia kulit ya. Mudah-mudahan cinta kepada orang zuhud paling tidak lah. Ringai ritau zuhud ka, alhamdulillah. Kapuna tina tomori zuhud, tina ton ringai tau zuhud ka, justru tau balalaya ringai lawan atau zuhud kan tau balala. Tina mo apa ni gapa tina tom balala toma ki ringai tomi to balalaya, tina ringai tau zuhud kalah, tina sekali mah. Minimal itu. Makanya ciri orang zuhud itu ihtimalul dulmi, mampu menahan beban kezaliman, kejahatan orang lain kepada dirinya. Nah, bisa dicontoh lah bagaimana para sahabat, para tabiin. Wal qanaatu bima fil yad, kemudian qanaah apa yang ada di tangan.
Merasa puas, merasa cukup dengan apa yang ada di tangan atau apa yang dia miliki. Tangan itu bisa diartikan ada di tanganmu langsung, atau memang maknanya yang ada di tangan yang ada dalam kepemilikanmu, seperti yang di rekeningmu, di kantongmu. Karena al-qana'a bima fil yad, qana'a dengan apa yang di tangan itu termasuk tanda dengan tanda zuhud. Siapa niat rimanu 1 juta, alhamdulillah niat jadi pada totina. Al-qana'a bima fil yad. Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah kita akan lanjut ba'da Ramadan lagi insyaallah. Ini. Ya insyaallah yakin. Ya tuh. Kalau sudah ada yakin baru bisa ke Jannatul Firdaus. Nanti yakin tina kulle. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yakin. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Kalau sudah bersungguh-sungguh, berjihad dulu, jahid nafsa, lawan hawa nafsu, lawan dulu. Makin melawan hawa nafsu, maka timbul keyakinan yang kuat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ulama tasawuf mengartikan yakin adalah ma'rifat kepada Allah. Kalau sudah ada ma'rifat, keyakinannya sudah kuat kepada Allah, la tuzalzilhu syukuk, tidak bisa digoyahkan lagi oleh keraguan, oleh apapun, oleh dunia seperti iman para sahabat, baru bisa menuju Jannatul Firdaus. Kejadian apa Rena masih pasar? Masih pasar Marus. Oh, pakar mulan tuh ini ya. Katanya dari kulit panggung kau punya tina hidayah. Hidayah kiro. Menggap pagi hidayah Islam atau jentojen lagi berjihad lawan hawa nafsu. Tambah dilawan hawa nafsu, Allah akan berikan keyakinan yang kuat kepada kita. Kemudian yang mau keyakinan emang di Jannatul Firdaus. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan labu asing nguruna taubat doa ya Allah. Yang hadir sehat walafiat ya Allah, yang hadir lancar rizkinya ya Allah, yang hadir kabul hajatnya ya Allah, yang hadir husnul khatimah, yang hadir mendapat syafaatul Rasulillah. Mudah-mudahan yang hadir dikumpulkan dengan para orang-orang zuhud di hari kiamat ya Allah. Kumpulkan kami dengan para ulama salaf ya Allah. Kumpulkan kami dengan para tabi'in, tabi'in ya Allah. Kumpulkan kami dengan para ashabi Rasulillah. Kumpulkan kami bersama Rasulullah fil yaqza wa fil manam ya Allah. Wa fil manam wa fil yaqza fid dunya wa fil akhirah hissiyah wa ma'nawiyah. Ijma'na ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Kumpulkan kami dengan Rasulullah di waktu kami tidur ya Allah. Hadirkan beliau dalam mimpi kami ya Allah. Hadirkan kami dalam Rasulullah dalam keadaan terjaga. Hadirkan Rasulullah di dunia dan di akhirat ya Allah. Jadikan diri kami ini dipenuhi dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan hati kami ini adalah ketenangan hati Rasulullah. Jadikan hati kami ini adalah hati yang kuat ikatannya dengan Rasulullah. Jadikan kami yang hadir ya Allah husnul khatimah. Jadikan yang hadir dan mendapat syafaatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semua yang hadir ya Allah, jadikan rumah tangganya bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan keluarga kami keluarga yang berkah, keluarga yang bermanfaat kepada umat. Mudah-mudahan seluruh anak cucu kita menjadi orang baik, saleh, salehah, ibadallah as-salihin, min hufadzil Quran wa minal mutakhalliqin bi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ijma'na ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin ba'da tulil umri fi khair wa lutfin wa afiyah wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi hadza syahr fi Sya'ban wa ballighna ila Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan fi khair wa lutfin wa afiyah ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aid alaina syahr Ramadan sininan ba'da sinin wa awaman ba'da awam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari kami, insyaallah. Mohon maaf atas kesalahan dari bulan Syawal sampai bulan Sa'ban punanya salah jamaah yang tersinggung pamupuranga. Nanti insyaallah kita akan lanjut lagi tena sabah pada bulan Syawal nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.